Inna ja'alnahu Qur'anan Arabiyyan la'allakum ta'qilun. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Segala puji bagi Allah yang telah memberikan kita begitu banyak nikmatnya, termasuk nikmat sehat, hingga pada hari ini kita dapat melanjutkan pelajaran bahasa Arab. Kemarin kita sudah membahas latihan keempat sampai nomor 12. Sekarang kita akan melanjutkan latihan yang keempat untuk nomor 13. Silakan teman-teman dibuka bukunya Durusul Lughah halaman 29. Kita akan melanjutkan latihannya di nomor 13. 13. Salasata asyara bintu Hamidin fil madrasati wa bintu Muhammadin fil jami'ati. Kita ulang. Bintu Hamidin fil madrasati wa bintu Muhammadin fil jami'ati. Kita terjemahkan. Anak perempuannya Hamid di sekolah dan anak perempuannya Muhammad di universitas atau di kampus. Fil jami'ah dapat diterjemahkan universitas atau juga dapat diterjemahkan sebagai kampus. Dan ini bintu Muhammadin dan bintu Hamidin adalah bentuk mudhof wa mudhofun ilaih. Fil madrasati dan juga fil jami'ati adalah bentuk jar wa majrur. Jar wa majrur. Kita lanjutkan ke nomor 14. Arba'ata asyara ismul mudarrisi Sa'idun. Ismul mudarrisi Sa'idun. Wasmul muhandisi Khalidun. Wasmul muhandisi Khalidun. Nama guru itu adalah Sa'id. Nama guru itu adalah Sa'id. Dan nama arsitek itu adalah Khalid. Dan nama arsitek itu adalah Khalid. Ismul mudarrisi ini adalah mudhaf wa mudhafun ilaih. Begitupun dengan ismul muhandisi. Ini adalah mudhaf wa mudhafun ilaih. Selanjutnya, khamsata asyara ammut talibi ghaniyun. Ammut talibi ghaniyun. Paman pelajar itu orang kaya. Paman pelajar itu orang kaya. Ammun ini adalah paman dari ayah. Jadi nanti ada paman dari ibu, ada bibi dari ayah, dan ada bibi dari ibu. Sementara ammun ini terjemahannya adalah paman dari pihak ayah. Ammut talibi adalah mudhaf wa mudhafun ilaih. Ghaniyun artinya adalah orang kaya. Ghaniyun artinya orang kaya. Kita lanjutkan ke 16. Sittata asyara babul masjidi maftuhun. Babul masjidi maftuhun. Wa babul madrasati mughlaqun. Wa babul madrasati mughlaqun. Pintu masjid itu terbuka dan pintu sekolah itu tertutup. Mughlaqun tertutup. Selanjutnya 17. Sab'ata asyara khalu Hamidin fakirun. Khalu Hamidin fakirun. Pamannya Hamid seorang yang fakir. Pamannya Hamid seorang yang fakir. Dan kholun ini adalah paman dari pihak ibu. Kalau tadi di nomor 15 ada ammun, dia adalah paman dari pihak ayah, maka kholun dia adalah paman dari pihak ibu. Khalu Hamidin. Ingat, al-mudhaf tidak boleh ditanwin. Khalu. Dan ini adalah Hamidin. Karena Hamidin adalah mudhafun ilaihnya. Selanjutnya kita ke nomor 18. Samaniyata asyara sayyaratu Abbasin fisyari'i. Sayyaratu Abbasin fisyari'i. Mobilnya Abbas ada di jalan raya. Mobilnya Abbas ada di jalan raya. Atau bisa juga diterjemahkan ada di jalan ini.
Kita lanjutkan ke nomor 19. Tis'ata asyara ibnu man anta, ibnu man anta, ana benul mudarrisi, ana benul mudarrisi. Anak laki-laki siapa engkau? Anak laki-laki siapa engkau? Anak laki-laki siapa engkau? Maka dijawab, ana benul mudarrisi. Saya adalah anak laki-laki seorang guru. Saya adalah anak laki-laki seorang guru. Selanjutnya 20. Isrun. Ainal kalbu. Ainal kalbu. Di mana anjing itu? Di mana anjing itu? Maka dijawab, huwa tahtas sayyarati. Huwa tahtas sayyarati. Anjing itu ada di bawah mobil. Tahta artinya di bawah. Dan huwa di sini kembali kepada al-kalbu. Al-kalbu di sini adalah anjing. Ya, alhamdulillah kita selesaikan latihan yang keempat sampai ke nomor 20 ini. Buat teman-teman yang baru bergabung, silakan di murojaah, silakan diulang video kita yang sebelumnya untuk melihat latihan-latihan dari nomor 1 sampai 12. Kita langsung ke latihan yang kelima. Di sini ada perintahnya, kawin jumalan mufidatan bimil'il faraghi fima yali. Kawin jumalan mufidatan bimil'il faraghi fima yali. Susunlah kalimat-kalimat yang sempurna berikut dengan mengisi tempat-tempat yang kosong pada apa-apa yang berikut. Jadi kita diminta untuk mengisi tempat-tempat yang kosong ini agar kalimat ini menjadi sempurna. Kita langsung praktekkan saja dari nomor 1, wahid. Di sini ada kalimatnya al-baiti muhlakun. Al-baiti muhlakun. Artinya adalah rumah itu tertutup. Rumah itu tertutup. Dan di sini al-baiti juga dalam bentuk al-mudhafun ilaih. Maka di sini kita bisa masukkan adalah babu. Babu. Maka bila dibaca secara sempurna menjadi babul baiti muhlakun. Babul baiti muhlakun. Pintu rumah itu tertutup. Babu di sini tidak boleh ditanwin karena dia sebagai al-mudhaf. Ingat, hukum al-mudhaf tidak boleh ditanwin. Kita masuk ke nomor yang kedua. Isnan aina, kemudian kosong, dan di sini ada as-sayyarati. As-sayyarati. Maka di sini bisa kita taruh miftahu. Miftahu. Aina miftahu sayyarati. Aina miftahu sayyarati. Di mana kunci mobil itu? Di mana kunci mobil itu? Selanjutnya nomor 3. Salasah Muhammadur Rasulu. Maka di sini kalimatnya adalah kita taruh lafzu jalalah, yaitu Allah. Muhammadur Rasulullahi. Muhammadur Rasulullahi. Ini adalah lafzu jalalah. Rasul sebagai mudhaf dan Allah sebagai mudhafun ilaih. Selanjutnya arba'ah, 4. Ada kata at-tabibi ba'idun. At-tabibi ba'idun. Dokter, kemudian juga jauh. Bisa kita letakkan di sini misalkan baitut tabibi ba'idun. Baitut tabibi ba'idun. Rumah dokter itu jauh. Rumah dokter itu jauh. Selanjutnya khamsah, 5. Al-Qur'anu kitabullahi. Al-Qur'anu kitabullahi. Kita lanjutkan ke yang ke-6. Sitah Khadijatu bintu Hamidin. Khadijatu bintu Hamidin. Khadijah adalah anak perempuannya Hamid. Khadijah adalah anak perempuannya Hamid. Selanjutnya sab'ah. Ana benul mudarrisi. Ana benul mudarrisi. Saya adalah anak laki-laki dari seorang guru. Saya adalah anak laki-laki dari seorang guru.
atau bisa juga saya adalah anak laki-laki dari guru itu. Selanjutnya samaniyah, qalamut talibi maksurun. Qalamut talibi maksurun. Pulpen pelajar itu rusak. Pulpen milik pelajar itu rusak. Selanjutnya 9, is'a, babul masjidi maftuhun. Babul masjidi maftuhun. Pintu masjid itu terbuka. Di sini babu sudah sebagai mudhof. Maka di sini kita harus mencari mudhofun ilaihnya. Selanjutnya 10, terakhir asyara, kharajal mudarrisu min ghurfatil mudiri. Kharajal mudarrisu min ghurfatil mudiri. Guru itu telah keluar dari ruangan kepala sekolah. Min ghurfatil mudiri. Silakan diulang-ulang dan dipahami dengan baik latihan yang kelima ini. Kita sekarang langsung masuk ke latihan yang keenam. Kita langsung masuk ke latihan yang keenam. Di sini ada beritanya. Sahih at-tarkibatit taliyati. Sahih artinya adalah koreksi, periksalah. At-tarkibati, susunan-susunan kalimat. At-taliyah, berikut. Jadi kita diminta untuk mengkoreksi susunan-susunan kalimatnya. Di mana yang benar, di mana juga yang salah. Baik, langsung kita masuk saja ke latihannya. Di sini ada kalimatnya. Al-qalamut talibi. Al-qalamut talibi. Kira-kira ini menurut teman-teman benar atau salah kalimat dari al-qalamut talibi? Jika kita melihat struktur kalimatnya, maka ini bisa kita nyatakan kalimatnya adalah kalimat yang tidak benar atau kalimat yang khotok, kalimat yang salah. Karena di sini al-qalamu talibi berarti bersifat sebagai mudhof wa mudhofun ilaih. Kita sama-sama mengetahui bahwa al-mudhof tidak boleh diawali oleh alif lam. Tidak boleh diawali oleh alif lam. Maka di sini bisa kita katakan kalimatnya adalah khotok dan yang benar adalah qalamut talibi. Qalamut talibi. Pulpennya murid itu. Pulpennya murid itu. Inilah kalimat yang benar. Sedangkan ini kalimatnya salah karena dia diawali oleh alif lam. Sedangkan al-mudhof tidak boleh diawali oleh alif lam. Selanjutnya yang di bawahnya bintu Hamidun. Anak perempuannya Hamid. Anak perempuannya Hamid. Ini sahih al-khata'. Ini benar atau salah menurut teman-teman? Ya, tepat. Ini adalah kalimat yang salah. Kenapa salah? Karena di sini Hamidun tidak berharokat sebagai kasroh. Tidak berharokat kasroh. Sedangkan kita juga sudah mengetahui, sudah belajar bahwa al-mudhofun ilaih dia harus berharokat kasroh ataupun kasrohtain. Maka ini adalah kalimat yang salah. Yang benarnya adalah bintu Hamidin. Bintu Hamidin. Ini adalah kalimat yang benarnya. Silakan dibandingkan. Di sini Hamidinnya dia kasrohtain, sedangkan di sini dia adalah berharokat domahtain. Selanjutnya ismul walada. Ismul walada. Tentu saya yakin di sini teman-teman sudah bisa mengetahui yang mana yang benar dan mana yang salah. Ini adalah kalimat yang salah dan benarnya adalah ismul waladi. Ismul waladi. Kenapa dia ismul waladi? Karena al-walad di sini sebagai mudhofun ilaih. Mudhofun ilaih dia harus kasroh atau kasrohtain, tergantung dari kalimatnya atau tergantung dari hurufnya, apakah dia ma'rifah atau dia nakiroh, apakah dia diawali alif lam atau tidak. Selanjutnya babus sayyaratu. Babus sayyaratu. Ini adalah kalimat yang salah. Maka yang benarnya adalah babus sayyarati. Babus sayyarati. Kemudian ar-rasulullahi. Ar-rasulullahi. Sahih al-khata'? Ya benar, inilah kalimat yang salah. Yang benarnya adalah rasulullahi. Rasulullahi. Yang di sini di kalimat rasul tidak perlu diawali oleh alif lam. Karena saya tegaskan sekali lagi, al-mudhof
tidak boleh diawali oleh alif lam. Terakhir, Ibnun al-Mudarrisi. Ibnun al-Mudarrisi. Perhatikan di sini tandanya adalah dhammatain. Maka kita katakan di sini salah. Karena al-mudhaf tidak boleh ditanwin. Yang benarnya adalah Ibnul Mudarrisi. Ibnul Mudarrisi. Anak laki-lakinya guru itu. Selanjutnya, yang tujuh ini bukan latihan, tetapi hanya sebagai pemahaman. Di sini ada Muhammadun ketika diawali oleh ya yang disebut sebagai harfun nida. Harfun nida. Maka harokat huruf terakhirnya tidak boleh ditanwin. Ketika diawali oleh ya, maka ya Muhammadu. Ya Muhammadu. Begitupun dengan Khalid, Khalidun. Khalidun. Ketika diawali oleh ya, maka ya Khalidu. Ya Khalidu. Seperti itu. Begitu juga dengan Ustadzun. Ustadzun. Ketika ada ya di depannya, maka ya Ustadzu. Ya Ustadzu. Waladun juga sama. Diawali oleh ya, maka menjadi ya waladu. Ya waladu. Jadi ketika ada isim yang dia ditanwin, ketika diawali oleh harfun nida, maka tanwinnya menjadi hilang. Dan ya di sini artinya adalah wahai. Wahai anak laki-laki. Wahai Ustadz. Wahai Khalid. Wahai Muhammad. Kita langsung masuk di bawahnya. Nah, di sini ada latihannya. Iqra waktu ma'adobati awakhiril kalimati. Iqra waktu baca dan tulislah ma'adobati dengan mengharokati setiap akhir dari kata-kata berikut. Jadi setelah tadi kita belajar di atasnya Muhammadun ya Muhammadu, Khalidun menjadi ya Khalidu, dan seterusnya, maka di sini kita diminta untuk memberikan i'rabnya, memberikan harokat huruf terakhirnya. Saya pikir ini cukup mudah. Di sini kita mulai saja. Ya Aliyu, ya Aliyu, ya Abbasu, ya Abbasu. Syekhun, ya Syekhu, ya Rojulu, ya Sirun. Ya Sirun, jangan tertipu dengan ya di sini. Ya di sini ada bagian nama dari nama Yasir. Ya Ammaru, ya Ammaru. Dukturun, ya Dukturu, ya Dukturu. Cukup mudah teman-teman. Hanya sebagai pengenalan adanya harfun nida. Kita masuk ke latihan yang ke-8. Di sini ada perintahnya. Iqra'il mithalal atiyah summa kawwin as'ilatan mitlahu musyiran ila suwarit taliyati. Kita ulang. Iqra'il mithalal atiyah summa kawwin as'ilatan mitlahu musyiran ila suwarit taliyah. Kita terjemahkan. Bacalah contoh-contoh berikut, kemudian ubahlah dengan mengikuti contoh pada gambar-gambar yang berikut. Jadi di sini ada contohnya, kitabu man hadza, kitabu man hadza. Ingat, kitabu tidak boleh ditanwin karena kitabu man ini adalah mudhaf wa mudhafun ilaih. Kitabu man hadza. Cukup mudah dipahami teman-teman. Kitabu man hadza tidak boleh ditanwin. Kita langsung ke soalnya di sini. Di sini ada gambar pulpen. Maka kita tanyakan, qalamu man hadza? Qalamu man hadza? Pulpen siapakah ini? Qalamu man hadza? Kita ke soal berikutnya. Di sini ada gambar baju. Maka kita tanyakan, qamisu man hadza? Qamisu man hadza? Kemeja siapa ini? Kemeja milik siapa ini? Qamisu man hadza? Dan di sebelahnya ada gambar rumah. Maka kita tanyakan, baitu man hadza? Baitu man hadza? Rumah milik siapa ini? Rumah milik siapa ini? Dan yang terakhir, di sini ada gambar ranjang atau kasur. Maka kita tanyakan, sariru man hadza? Sariru man hadza? Ranjang milik siapa ini?
panjang milik siapa ini? Baiklah, demikian pertemuan kita kali ini. Yang benar datang dari Allah, yang salah adalah kebodohan dan kekurangan saya pribadi. Besok adalah pertemuan kita yang terakhir untuk bab yang kelima, dan juga sekaligus saya akan memberikan kesimpulan atau juga kaidah mengenai mudhof wa mudhofun ilaih, agar teman-teman lebih memahami dengan baik kaidah-kaidah dari mudhof wa mudhofun ilaih. Kita tutup. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi إنا wabarakatuh. جعلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون